1. Dalam pendidikan, pilar ini adalah tiang penyangga untuk memperkuat suatu sistem dalam bidang pendidikan. Pilar pendidikan adalah sebuah penguat utama dalam proses pendidikan agar lebih terarah dan membentuk peserta didik yang bukan hanya pintar secara akademik, namun juga kita harus memberikan ilmu yang berkontribusi tentang moral, kedisiplinan, dan kita harus mempunyai penguatan terhadap peserta didik agar belajar tentang berkarakter dan bisa bertanggung jawab. Nomor 2. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal semboyan pendidikan nasional, yaitu 1. Engarso sung tulodo, yang artinya di depan memberikan sebuah keteladanan. Dalam hal ini contohnya adalah guru harus memberikan contoh tauladan yang baik dalam bersikap dan perilaku agar kita sebagai peserta didik dapat menirukan yang baik. Yang kedua adalah ikmatnyo mangun karso, yang artinya di tengah perjalanan harus tetap membangun semangat. Contohnya adalah dalam hal ini guru harus hadir untuk sebagai fasilitator untuk membimbing, memotivasi para peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang terus semangat dan menarik agar siswa tetap semangat untuk belajar. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang berarti di tengah perjalanan meskipun sudah berada di titik belakang atau di titik akhir, namun kita sebagai guru harus memberikan semangat agar peserta didik selalu berkembang dan tetap memiliki kepercayaan diri, dan kita harus juga menguatkan mereka untuk tetap semangat untuk belajar karena pendidikan itu sangat penting sampai kapanpun. Nomor 3. Prinsip pendidikan masih sangat relevan di era digital yang sangat berkembang ini. Dalam pembelajaran daring dan penggunaan teknologi, kita sebagai guru harus tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi kita juga harus membimbing para peserta didik untuk menggunakan teknologi secara bijak. Misalnya, kita sebagai guru harus mengajarkan literasi secara digital seperti kemampuan untuk menggali informasi yang hoax atau benar. Etika menggunakan sosial media itu harus yang bagaimana, yang harus berperilaku baik, tidak terkonfrontasi dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh penerapan yang saya gunakan dalam prinsip Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara ini adalah di era digital ini saya sebagai guru akan menggunakan platform pembelajaran online dengan menggunakan Google Classroom atau pembelajaran dengan kuis yang menggunakan aplikasi dan melakukan Zoom meeting membahas tentang pembelajaran. Guru itu tidak hanya memberikan tugas, tetapi kita harus juga mendampingi sebagai fasilitator, memberikan motivasi yang membuat peserta didik semangat, dan kita harus menjadi contoh yang baik bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tetap membutuhkan nilai yang berkemanusiaan, dan kita harus menggunakan teknologi ini dalam dunia pendidikan yang bijak. Kita boleh menggunakan teknologi, namun kita harus mencari informasi mana yang benar, mana yang tidak. Maka dari itu, kita harus menunjukkan teknologi yang tetap menunjukkan nilai kemanusiaan, dan kita sebagai guru harus menumbuhkan nilai pendidikan yang berkarakter. 4. Refleksi saya sebagai guru, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi yang kurang bijak,
atau kurangnya motivasi belajar dari lingkungan sekitar atau dari orang tua, dan menurunnya etika bersosial. Dengan menerapkan keteladanan, kita sebagai guru harus menghasilkan generasi yang cerdas dengan cara kita harus menumbuhkan sikap berkarakter, bermoral, dan berakhlak bagi mereka. Dengan ini, kita bisa mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 nanti tanpa kehilangan nilai budaya bangsa pada pendidikan.